Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep suhu dan kalor yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan konsep ini sebenarnya. Mungkin eh, penggunaan antara konsep suhu dan kalor itu agak rancu, jadi kadang campur-campur. Nah, apa itu yang disebut dengan konsep suhu dan kalor? Kita bahas dulu yang suhu ya. Misalnya saya punya dua buah benda, itu es dan juga bara api misalnya. Api ya berarti. Uh, dari benda tersebut itu dia mempunyai identitas tertentu, karakteristik dari bendanya sendiri yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya si benda tersebut. Misalnya es tadi, es punya temperatur yang rendah, dia punya derajat panas yang rendah, sedangkan api itu dia punya derajat panas yang tinggi. Nah, derajat panas yang dimiliki suatu benda melekat pada benda itu disebut dengan suhu. Jadi istilah dari suhu itu dia melekat pada suatu benda tertentu dan menjadi karakteristik dari suatu benda, salah satu karakteristik dari suatu benda. Nah, kita menyebutkan suhu itu rendah atau tinggi, atau misalnya menyebutkan angkanya, nilainya. Karena itu adalah suatu besaran, maka ada nilai dan satuannya. Atau misalnya kita sebutkan suhunya 30 derajat Celcius, suhunya 40 derajat Celcius. Atau kita menyebutkan tingkatannya rendah atau tinggi, suhunya rendah, suhunya tinggi. Tidak boleh kita menyebutkan suhunya besar, suhunya kecil, karena itu tidak menunjukkan tingkatan. Jadi istilah dari suhu itu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, konsep suhu itu melekat pada suatu benda. Jadi kalau es kita pindahkan, konsep suhu yang dimiliki si es ini tetap ada. Dia suhunya tetap konsep dari suhu itu tetap ada di es tersebut meskipun kita pindahkan posisinya. Berbeda dengan kalor. Kalor itu apa? Kalau misalnya saya dekatkan es dengan api, di situ artinya ada dua benda ya. Tadi saya menyebutkan es itu benda itu dan api itu juga benda. Kemudian saya dekatkan. Ketika saya dekatkan dua buah benda, minimal dua buah benda yang berbeda derajat panasnya, yang es tadi suhunya rendah, api suhunya tinggi, maka akan terjadi yang namanya aliran energi. Aliran energinya dari mana? Energi mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi istilah kalor itu selalu menunjukkan adanya aliran energi. Artinya ketika es tadi saya dekatkan dengan api, kemudian ada aliran energi dari api ke es, kemudian esnya saya pindahkan, maka
di situ tidak ada interaksi lagi antara dua buah benda. Apinya tidak energi di dalam api itu tidak mengalir pada es lagi, sehingga ketika partikelnya saya pindahkan tidak ada lagi yang namanya aliran energi. Energinya energi apa sih? Energi panas. Maka di situ ketika saya pindahkan satu benda yang lain, konsep color itu belum tentu ada lagi. Sedangkan konsep suhunya tetap ada. Nah, bedanya di situ antara konsep suhu dan kalor. Jadi, suhu itu melekat pada suatu benda, meskipun bendanya saya pindah-pindahkan, konsep dari suhu tetap ada. Tapi kalau kalor, belum tentu. Ketika bendanya saya pindahkan, belum tentu akan ada aliran energi di situ. Sehingga konsep kalornya mungkin saja menjadi tidak ada lagi. Karena di situ ada yang namanya aliran, maka akan ada saatnya aliran itu berhenti tadi tahu. Kapan aliran itu bisa berhenti, aliran energinya bisa berhenti? Kira-kira kapan? Sampai dia mau berhenti. Aliran kalor itu akan berhenti ketika suhu kedua buah benda, minimal kedua buah benda yang berinteraksi itu mengalami kesetimbangan sama antara kedua suhu dari benda tersebut. Sama seperti air misalnya. Air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika di situ tempatnya tidak ada perbedaan ketinggian, maka yang ada adalah genangan air, tidak akan ada aliran air. Nah, sama seperti kalor juga seperti itu. Jadi ketika tidak ada perbedaan temperatur antara dua buah benda, maka tidak akan ada lagi aliran energi di kedua benda tersebut. Sehingga konsep kalor tidak akan ada lagi ketika dua buah benda sudah memiliki temperatur yang sama. Konsep tersebut dinamakan kedua buah benda sudah mengalami kesetimbangan termal kalau dalam termodinamika. Jadi kesetimbangan termal itu adalah keadaan di mana suatu benda itu sudah memiliki suhu yang sama ketika didekatkan dengan benda yang lain. Contoh ilustrasinya seperti ini, ada besi panas dan besi yang dingin. Kemudian saya dekatkan, pasti akan ada aliran kalor, energi panas dari besi yang suhunya panas ke besi yang suhunya rendah. Kemudian aliran tersebut berhenti ketika suhunya sudah sama. Nah, sebenarnya ketika ada energi yang dipindahkan itu yang berpindah itu apanya toh? Yang berpindah adalah energi dari partikelnya.